Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Sule Local Guide yang berisikan informasi tentang wisata dan motivasi kehidupan. Alhamdulillah, patut kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa kesehatan, materi, kesempatan serta keselamatan sehingga masih bisa dipertemukan kembali di channel ini. Tak lupa juga sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan kepada kita semua umatnya. Bila dalam kehidupan menemukan hal-hal yang positif, jangan pernah melihat siapa yang mengucapkan atau siapa yang melakukannya, tapi dengarlah apa yang diucapkan atau yang dilakukan. Barangkali ada manfaatnya di kemudian hari nantinya. Untuk kesempatan ini saya akan mengangkat tema yaitu misi kekhalifahan manusia di muka bumi. Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silakan ditonton video berikut ini sampai tuntas. Let's go. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Quran Surah An-Siriyat ayat 54. Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Dengan adanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka tujuan beribadah kepada Allah sebagai satu-satunya ilah mampu dibentuk, dikondisikan dan saling didukung oleh keluarga. Keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, anggotanya baik suami, istri dan anak-anak akan saling mengarahkan untuk menjalankan misi ibadah kepada Allah. Keluarga sakinah, mawaddah, rahmah bukan hanya cinta manusia belaka, namun lebih jauh cinta kepada keilahian. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Saudaraku sekalian dimanapun berada, Allah pun menciptakan manusia untuk menjadi khalifah fil ard. Khalifah fil ard artinya adalah manusia melaksanakan pembangunan dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran di muka bumi lewat jalan apapun. Bisa menjadi ibu rumah tangga, profesi, memberdayakan umat, dan seterusnya. Dengan adanya keluarga sakinah yang penuh cinta dan rahmah, maka misi kekhalifahan ini bisa dilakukan dengan penuh semangat, dukungan, dan juga saling membantu untuk menutupi kekurangan. Adanya profesi atau karir dari masing-masing suami istri justru bukan malah menjauh dan saling tidak bertatap wajah. Adanya hal tersebut justru membuat mereka saling mendukung agar masing-masing juga banyak berkarya untuk agama dan bangsa, karena keluarga bagian dari pembangunan umat. Menjadi ladang ibadah dan beramal salih. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surah Tahrim ayat 6. Allah memerintahkan kepada manusia
untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Artinya, untuk menjauhi api neraka, manusia diperintahkan untuk memperbanyak ibadah dan amalan yang soleh. Hal ini belum tentu mudah jika dijalankan sendirian. Untuk itu, adanya keluarga yang baik dan sesuai. Harapan Allah tentunya keluarga pun bisa menjadi ladang ibadah dan amal salih, karena banyak yang bisa dilakukan dalam sebuah keluarga. Saudaraku sekalian dimanapun berada, seorang ayah yang bekerja mencari nafkah halal demi menghidupi keluarga dan anak-anaknya tentu menjadi pahala dan amal ibadah sendiri dalam keluarga. Begitupun seorang ibu yang mengurus rumah tangga atau membantu suami untuk menghidupi keluarga adalah ladang ibadah dan amal salih tersendiri. Kewajiban istri terhadap suami dalam Islam bisa menjadi ladang ibadah tersendiri. Begitupun kewajiban suami terhadap istri adalah pahala tersendiri bagi suami dalam keluarga. Mendidik anak dalam Islam juga merupakan bagian dari ladang ibadah dan amal salih, hanya akan bisa dilakukan secara kondusif oleh keluarga yang terjaga rasa cinta, sayang, dan penuh dengan ketulusan dalam menjalankannya. Untuk itu diperlukan keluarga dalam sakinah, mawaddah, warahmah yang bisa menjalankan ibadah dan amal saleh dengan semaksimalnya. Saudaraku sekalian dimanapun berada, tempat memenuhi cinta, kasih sayang, dan memenuhi kebutuhan. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberinya rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Quran surat An-Nab ayat 72. Allah memberikan rezeki yang baik-baik, salah satunya memberikan nikmat keluarga dan keturunan. Hal tersebut tentunya hal yang mahal dalam sebuah ikatan keluarga, karena tidak semuanya dapat menikmati hal tersebut. Padahal keluarga dan perasaan kenyamanan, cinta adalah fitrah yang menjadi kebutuhan setiap manusia. Wanita solehah, idaman para pria soleh, adalah salah satu bentuk kebahagiaan tersendiri dalam keluarga. Saudaraku sekalian dimanapun berada, dengan adanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, tentunya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan manusia bisa dipenuhi dalam keluarga. Kebutuhan tersebut mulai dari rasa aman, tentram, rezeki berupa harta, cinta, seksual dari pasangan, kehormatan, dan tentunya bentuk-bentuk ibadah yang bisa dilakukan dalam amal saleh keluarga. Istri adalah amanah dari suami, begitupun sebaliknya. Membangun rumah tangga dalam Islam bukan hanya amanah suami dan istri, namun lebih jauh dari itu adalah amanah dari Allah, karena pernikahan dalam Islam dibentuk atas dasar nama Allah. Keluarga dan rumah tangga bukanlah tanpa ada kegoncangan dan ujian, namun atas dasar dan nilai-nilai agama, semua itu mampu diselesaikan hingga redamnya kegoncangan. Keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah bukan hanya tujuan, melainkan proses untuk menggapai kebahagiaan lebih dari dunia, yaitu kebahagiaan di akhirat. Saudaraku sekalian dimanapun berada, hampir semua keluarga, khususnya kaum muslimin, tentu mengidam-idamkan yang namanya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah yang disingkat samawa. Namun itu tidak gampang untuk dicapai, karena harus melalui sebuah proses saling pengertian
dilandasi dengan nilai-nilai agama di dalamnya. Saudaraku sekalian dimanapun berada, bila dalam penyampaian ini atau materi ada kekurangan, itu bukan unsur kesengajaan, melainkan kealpaan semata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Semoga Allah selalu meridhoi doa dan ikhtiar kita masing-masing. Dan ingat satu hal, jangan pernah terlena dengan gemerlapnya dunia.